Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Kembali ke Bali bareng Bocan. Kali ini kita mau staycation virtual lagi di daerah Ubud dan kita mau nginep di rumah lebah. Karena kenapa namanya rumah lebah? Karena bangunannya tuh unik banget, bentuknya kayak rumah lebah kali ya. Bocan nggak tahu sih rumah lebah tuh kayak gimana, tapi ini bangunannya tuh bulet-bulet gitu Bobers. Kita mau nginep di tempat yang namanya Bee House di Jiwa. Ini lokasinya ada di Ubud, tadi udah sempat Bocan mention ya. Dan Bocan tuh kemarin abis dari Uluwatu sebenarnya kita mau menuju Ubud, dan kita tadi lewatin jalanan Uluwatu, terus sekarang kita udah masuk ke tol Bali Mandara. Bener kan kali ini Bali Mandara, nggak ketuker lagi sama hotelnya. Nah, perjalanannya sendiri dari Uluwatu ke Ubud tuh lumayan sih Bobor, sekitar 1 jam 45 menit ya, hampir 2 jaman gitu sih. Terus juga itu tergantung kondisi lalu lintasnya macet atau enggak. Dan seperti biasa nih, sebelum Bocan sampai ke villanya, kita mau infoin dulu pesen villanya tuh lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Apalagi sekarang ada JHT, jaminan harga termurah. Kalau Bobors nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah dengan jaminan harga termurah dari tiket.com, diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk Bee House Jiwa Ubud ini, harga kamarnya itu mulai dari 2.900.000-an per malam untuk tipe villa 1 kamar Grand Deluxe dengan pemandangan sawah. Terus juga ada tipe villa 1 kamar Deluxe dengan pemandangan kolam renang, harganya mulai dari 3.100.000-an per malam. Harganya ini udah termasuk sama sarapan dan afternoon tea. Tapi catat, harga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Kalau kemarin Bocan tuh ambil tipe villa 1 kamar dengan pemandangan kolam renang, ini tuh bentuk bangunannya unik banget, nanti Bobers bisa lihat pokoknya. Nah, buat Bobers yang mau liburan ke villa mewah dengan harga murah, pesannya harus lewat tiket.com dan pakai kupon Bocan 500k buat dapetin diskon sampai dengan 500.000 dengan minimal transaksi 200.000. Dan buat Bobers yang udah pernah pakai kupon Bocan 500k, masih ada kupon barunya nih, ada kupon Bocan Stay. Ini diskonnya sama dan bisa dipakai buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Maret 2023. Nah, kemarin Bocan pesen Bee House Jiwa Ubud ini kan harga awalnya 3.100.000-an ya. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k dapat diskon langsung 200.000, netnya jadi 2.900.000-an. Lumayan kan selisihnya. Jadi buat Bobors yang mau liburan kemana aja, kapan aja, pesan penginapan murah di tiket.com. Gak ada alasan lagi gak pakai tiket.com karena sekarang ada jaminan harga termurah. Dan sampai Ubud ini udah hujan aja Bobors cuacanya. Nah, kita mau mampir makan siang dulu ya. Kita mau makan di warung makan yang terkenal di Ubud, namanya Warung Mak Beng. Nah, ini lokasinya tuh di pinggir jalan, cuma space parkirnya lumayan sempit, tapi ada sih area parkir lainnya. Nah, bangunan restorannya beneran kelihatan khas rumah Bali banget ya Bobors. Ini tuh katanya tempat makan favorit di Ubud karena yang menu enaknya itu adalah sop ikan sama ikan goreng dan sambelnya. Ini Bocan tahu warung ini dari In My Journey. Bocan lihat instastorynya kemarin. Nah, ini menunya, jadi dia tuh cuma 1 menu doang, ikan goreng sama sop ikan. Harganya tuh sekitar 40.000-an gitu Bobors menunya, jadi nggak terlalu banyak pilihan, tapi ini enak banget sih. Tuh ikannya crispy tapi nggak keras, maksudnya pas lah ya, masih ada lembut-lembutnya, nggak yang terlalu kering. Nah, ini sop ikannya rempahnya tuh berasa banget, terus juga ada pedes-pedesnya. Kalau anak-anak paling makan ikan gorengnya doang. Dan udah selesai makan siang, sekarang kita mau lanjut menuju ke villanya. Nah, ini kondisi jalanannya lagi nggak terlalu macet nih. Biasanya di titik-titik tertentu ya, biasanya Ubud tuh macet banget. Dan kita udah deket, kita perlu lewat gang kecil sini. Nanti makin ke depan aksesnya tuh makin susah Bobors. Kalau ini kita masih bisa papasan, masih bisa lah ya, masih muat buat 2 mobil. Nah, udah masuk jalanan ini nih udah PR banget, tapi ada petunjuknya tuh, Bee House Jiwa Ubud.
jadi nggak takut salah jalan. Nah pas banget di sini papasan sama mobil. Aduh, untungnya nih mereka ada bikin space sedikit di sini, jadi kita bisa melipir biar mobil yang satunya tuh lewat nih. Tuh ada 2 mobil pula kan. Udah beres, sekarang giliran kita yang jalan. Jadi akses jalannya tuh bener-bener sempit sih Bobor. Kayaknya tuh ini villanya targetnya tuh emang bule deh. Dan mereka kan rata-rata tuh yang bawa motor doang gitu kan. Nah kita udah sampai nih di villanya. Jadi Bee House Jiwa Ubud ini dia tuh ada villa sama ada restoran. Dan restorannya tuh buka untuk umum. Nah sekarang kita mau turun, kita mau mindahin barang. Dan ini tuh ternyata restorannya, kafenya. Jadi resepsionisnya tuh agak ke sebelah sana gitu. Tapi akhirnya resepsionisnya datang sih nyamperin dan dia ngasih form buat check out dan check in dan segala macem. Tuh restorannya bagus ya pemandangannya, hawanya tuh damai banget. Nah kita isi form tapi tinggal scan barcode aja. Terus juga ini kita disambut welcome drink sama cold towel. Jadi seger banget. Ini welcome drinknya jamu Bobors, dan jamunya tuh berasa banget kunyitnya, berasa banget rempah-rempahnya. Jadi bukan yang cuma encer gitu doang, itu jamunya enak sih. Nah ini kunci mobilnya itu perlu diserahin ke staffnya ya, karena dia parkirannya kan nggak terlalu luas. Jadi ya biar bisa diatur deh kalau pas lagi ada mobil lain atau gimana. Dan udah selesai check in, sekarang kita lanjut menuju kamarnya. Nah ini nih sebenarnya resepsionisnya tuh di sini. Tadi Bocor langsung duduk ke restoran karena udah berasa capek. Yalah padahal baru turun dari mobil tapi capek. Terus kita jalan ya Bobors. Jadi aksesnya itu tidak ramah kursi roda dan stroller karena dia nggak ada akses rem, beneran tangga dan jalanannya batu-batu rumput kayak gini Bobors. Nah ini ada tipe yang lagi direnovasi juga. Ini Bocor kurang paham tipe apa. Tuh depannya ada kolam renangnya. Dia kayaknya bisa dibilang private resort juga ya, karena unitnya tuh nggak terlalu banyak. Terus ini ada kolam renang. Jadi suasananya tuh enak banget di depan kamar kolam renang. Terus pemandangannya tuh ke persawahan gitu Bobors. Jadi bener-bener damai. Nah ini nih bangunan rumah lebahnya, lucu ya. Dia bikin dari bambu segitu loh, keren sih. Ya walaupun ada bata merahnya, tapi di buletannya tuh beneran bambu yang dilingkarin gitu. Nah ini kamarnya, jadi dia tuh ada 2 lantai. Di lantai bawah tuh tadi ada 1 sofa sama bathtub gitu Bobors. Terus di lantai atasnya itu baru kamar tidurnya. Dan kamar tidurnya ini kelihatan luas banget ya, karena masih ada space di antara kiri kanan ranjang, nggak mepet tembok gitu, sama di depan di antara kasur dan TV-nya tuh juga masih lumayan lega. Terus ranjangnya juga ukurannya king size, bantal semua linennya empuk dan halus, ya berasa hotel bintang 5. Dan di depan ranjang ini ada televisi ukurannya sekitar 40 inch dan ini belum smart TV tapi channelnya udah internasional ya, jadi Bobors bisa nonton banyak channel TV. Terus di samping TV itu ada telepon dan disediain obat nyamuk juga nih Bobors, karena kan villanya lokasinya di tengah alam banget gitu, jadi dia prepare disediain obat serangga. Dan ini menu makanannya nih Bobors, jadi mereka nggak cuma nyediain breakfast menu tapi juga ada all day dining. Nah ini yang all day breakfast, ini all day diningnya. Pilihan makanannya campur sih Bobors, ada makanan Indonesia, ada makanan western. Terus untuk harga ya standar hotel ya, jadi ya lumayan sih. Terus juga ada megibung. Jadi Bobors kayak kalau di Jawa tuh nasi liwet gitu, makan rame-rame, tapi kalau di Bali tuh namanya megibung. Nah ini tadi ada fasilitas AC untuk di kamar, terus juga disediain ini minibar berbayar ya, karena ada price listnya. Kalau nggak ada price list berarti gratis. Terus ini ada teko listrik sama cangkir dan kopi set. Terus di bawahnya itu ada mini kulkas. Nah ini minibarnya juga berbayar Bobors. Dan tadi kan di samping kanan tuh ada buat teko listrik segala macam. Kalau di samping kirinya ini lemari, disediain piyama juga sama gantungan dan lain-lain. Terus ada safe deposit box dan ada slippers. Nah sekarang kita lihat area kamar mandinya ya. Jadi kamar mandinya itu ada kiri kanan, yang satu untuk toilet, yang satu untuk kamar mandi, dan di tengahnya tuh ada wastafel. Nah ini
agak PR Bobors, karena kamar mandinya tuh nggak disediain ventilasi. Ya itu disediain ventilasi, tapi kalau siang sih ya kita kita mau mau melakukan aktivitas di kamar mandi, masa ya harus buka ventilasi gitu kan. Dan kalau malam masa harus buka ventilasi juga kan, itu PR banget. Jadi mestinya sih ditambahin blower atau ditambahin jendela yang bisa dibuka terus-terusan gitu. Karena kalau misalnya dia nggak ada ventilasi, jadinya tuh baunya ke kamar. Aroma kamar mandi itu jadinya masuknya ke kamar. Itu aja sih masukannya. Yang lainnya unik banget, dan menurut Bocan untuk ukuran ini kan ala-ala rumah bambu ya, tapi menurut Bocan tuh ini nyaman banget. Dan yang paling juara dari villanya adalah area balkonnya, karena dari balkon tuh kita bener-bener bisa lihat pemandangan sawah, terus juga dicampur sama kolam renang, jadi hawanya tuh damai banget. Nah ini kalau misalnya Bobors nanti bisa request sarapan dikirim ke kamar sambil lihat pemandangan juga, nggak perlu repot dari kamar kan. Tuh damai banget hawanya, Bocan suka sih. Dan sekarang kita turun ya ke bawah, kita mau lihat di bawah seperti apa. Tadi kan lihat sekilas doang. Nah di bawah ini dia tuh rumahnya tuh kayak rumah-rumah zaman dulu di film Kerajaan Majapahit atau di film Angling Dharma atau Tutur Tinular gitu loh Bobors. Jadi rumahnya tuh masih yang kayak berasa kayak rumah zaman dulu banget deh. Tuh lihat dari bata-batanya, dari kayunya. Terus juga ini ada welcome fruit. Tapi walaupun kelihatannya zaman dulu banget, dia sediain microwave dong, keren ya. Terus di sampingnya tuh ada wastafel juga, dan di sini ada bathtub. Ini kan dia buka spa juga ya Bobors. Jadi spanya itu bisa di kamar atau di tempat spanya mereka. Nah kayaknya kalau misalnya Bobors request spa di kamar, bisa tuh di lantai bawahnya, dan bathtubnya juga udah disediain kan. Sekarang kita lihat pemandangan area luarnya ya. Ini kolam renangnya dalam nih, karena target marketnya mereka tuh bule. Terus ini sebenarnya cocoknya tuh buat yang honeymoon Bobors. Jadi pas tadi Bocan check in juga tuh Bocan harus tanda tangan surat pernyataan kalau keamanan anak-anak bukan tanggung jawab mereka gitu. Karena ini sebenarnya nggak terlalu cocok buat yang bawa anak. Tapi menurut Bocan sih ya masih oke lah, aksesnya nggak yang susah-susah banget gitu kan. Terus ini ada jembatan kayu, lucu banget di tengah kolam gini. Beneran deh, suasananya tuh enak banget loh Bobors. Ya walaupun harganya lumayan juga sih ya, tapi at least kita tuh udah dapet sarapan sama afternoon tea. Nah ini afternoon tea-nya dikasih jajanan pasar, terus sama teh 2 pot gini. Tuh tehnya Bobors bisa milih sih, mau yang English breakfast atau mau yang Indonesian tea, TWG ya mereknya. Bisa milih lah tehnya. Nah ini jajanan pasarnya enak nih Bobors, kayak ada uli, terus ada kue lapis, ada kue apel juga, enak sih. Dan kita udah afternoon tea, sekarang udah mau santai-santai aja Bobors. Jadi Bocan tuh gak sempat berenang. Tuh ada burung, tuh yang Bocan suka dari Bali tuh banyak burung atau banyak tupai, jadi hewannya tuh kayak masih bebas aja. Nah ini suasana menuju malam harinya, damai banget ya. Dan penerangan di dalam kamar Bobors bisa lihat, walaupun ini nuansanya rumah-rumah bambu dan dia pakai dominasi warna-warna kayu, tapi pencahayaannya tuh bagus. Jadi nggak ada nuansa yang suram-suram karena lampunya pencahayaannya terang gitu Bobors. Enak juga buat dipakai kerja. Nah ini pemandangan di area luarnya, nggak terlalu terang sih. Tuh, tapi ya at least dikasih lampu deh. Tapi tetap butuh senter sih Bobors kalau misalnya Bobors mau jalan ke depan gitu ya, biar lebih aman. Karena nggak terlalu banyak lampu. Dan untuk makan malamnya kemarin tuh Bocan pesen ojol. Walaupun ini akses ke villanya lumayan jauh ya dari depan, tapi Bobors masih tetap bisa pesen ojol tuh. Nah ini ojolnya udah sampai, kita mau makan dari ojol aja karena ya harganya lumayan. Dan ini suasana restorannya nih pas malam hari. Nah ini menu makanan Bocan. Nah ini Bocan pesen dari warung Mbak Arin Ubud. Jadi kalau misalnya Bobors tuh lagi di Ubud dan bingung mau pesen ojol apa, ini recommended sih karena harganya sangat ramah kantong. Terus makanannya enak. Aduh sambelnya ini mantep banget. Bobors harus coba yang nila jeletot atau ayam jeletotnya gitu deh. Itu sambelnya mantep. Terus juga dia muslim friendly, jadi halal.
Dan selamat pagi, pemandangan pagi harinya kita disambut dengan pemandangan hijau, terus juga ada kolam renang, jadi hawanya tuh seger banget dan pas banget nih, cuacanya nggak terlalu mendung, jadi masih dapat sinar-sinar matahari kalau Bobors mau berjemur kan. Nah, kita mau sarapannya itu diantar ke kamar dan Bocan suka banget nih sama sarapannya karena walaupun ala carte tapi lengkap. Bobors lihat ya, ada buah, terus ada jajanan pasar, ada bakerynya juga, satu basket gitu. Nah, ini untuk makanannya nih Bobors. Ini ada main course-nya juga, ada American breakfast sama Indonesian breakfast, dan jusnya itu fresh. Ini recommended nih sarapannya. Jadi walaupun ala carte tapi Bocan sih tetap ngerasa puas ya. Terus juga disediain itu tuh lada atau garam kalau misalnya Bobors pengen, biasanya bule sih ya. Tapi menurut Bocan ini rasa makanannya udah enak sih. Telurnya tuh juga enak, nggak yang hambar gitu loh. Biasanya kan American breakfast telurnya ya udah hambar ya. Kalau ini telurnya tuh ada bumbunya, terus sosisnya tuh juga enak. Dan ini beneran liburan karena sarapan bisa bangun tidur tanpa ganti baju, langsung aja makan di depan pemandangan cakep kan. Aduh, maafkan muka bantal Bocan ya Bobors, tolong dimaklumi. Dan abis sarapan kita mau langsung check out nih. Ini staffnya juga ramah-ramah, pelayanannya oke. Bocan sih ngerasa puas ya nginep di sini karena dari awal sampai check out itu mereka sangat ramah, terus juga sarapannya enak dan kamarnya nyaman Bobors. Walaupun kelihatannya masih kayak rumah-rumah kayu tapi nyaman banget. Overall ini recommended ya, walaupun harganya lumayan tapi ya sebanding sih sama pengalamannya. Dan kita udah mau check out, kita mau kemana lagi? Tungguin ya video Bocan berikutnya. Semoga video kali ini bisa menghibur Bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi baru buat Bobors yang mau liburan ke Ubud. Terima kasih udah nonton, dadah!